Saya tanya sama kamu. Oke. Baik, saya salah ya. Saya tanya sama kamu. Saya tanya sama kamu. Jangan menyesatkan dong. Saya mau Masa tanya Allah sama kamu. mengizinkan perjinahan? Aduh, ya benerin dong, lurusin dong kalau salah. Saya tanya sama kamu, oh Immanuel. Jangan abang-abang lah di Saya media sosial tanya, begitu. aduh, Kalian ini, kalau udahlah nggak ngerti, banyak cokop. Mengerti nggak? Bisa jawab nggak? Nanti kita tanggapi. Kamu Yaudah, kalau kamu nggak bisa jawab, kamu diam dulu aja. Jangan cuma tantrum. Kalau kamu mampu jawab, jawab. Nah, pertanyaan saya, ya kalau nggak bisa jawab ya udah turun. Bisa nggak jawab? penistaan Bisa. terhadap Allah. Yang menista itu adalah Galatia pasal 3:30 dengan mengatakan Yesus Anda yang terkutuk. menista mengatakan bahwa Allah mengizinkan perjinahan. Itu penistaan. Iya, ini Tuhan bukan mengizinkan, tapi malah membuat. Tuhan Anda bukan mengizinkan, tapi membuat perjinahan baru. Dia yang membuat perjinahan baru. Tuh dalilnya. Tapi kamu nggak bisa dipakai cara berpikir begitu. Ya sudah, bantah. Kalau begitu, tolong saya tanya. Ketika Absalom tidur dengan gundik ayahnya, itu berzina atau tidak? Salah siapa itu? Itu salah siapa? Memangnya Tuhan yang mau? Iya, salahnya Daud, tapi yang mengizinkan yang memberikan istri Daud kepada Absalom siapa? Kak Uni. Loh, kok nggak Kalau kakak punya anak, kakak buat perintah, lalu anak kakak melanggar, lalu Saya tidak bahas dosa Daud. Saya mau tanya sama Anda, yang memberikan istri Daud kepada Absalom siapa? Simpel aja saya. Sekali lagi saya tanya, kalau kamu tidak mau jawab sesuai dengan dalil, ya sudah kamu turun aja. Berarti kamu kalau memang tidak mau, tapi itu penistaan. Saya mengatakan. Kenapa kamu nggak bisa turun sendiri? Allah mengizinkan, karena Allah mengatakan Loh, bukan Tuhan tidak mengizinkan, tapi membuat sebuah perjinahan, memberikan istri orang untuk dijinai Tuhan kamu. Tuhan kamu ngeri sekali loh. Allah menjadi saksi. Tuhan kamu di kitab kamu mengizinkan istri Daud untuk ditiduri oleh anaknya untuk dilihat orang. Loh, Tuhan kamu itu. Tuhan kamu berfirman itu. Omongan kita malam hari ini. Nah, Tuhan mendengar omongan kita malam Loh, hari ini. Tuhan yang sama itu, Tuhan yang memberikan istri Daud kepada Absalom untuk ditiduri di depan orang. Membawa nama Allah. Jangan Oke. sebut nama Allahmu sembarangan. Jangan hina nama Allahmu. Kamu aja panggil Yesus sembarangan. Yesus gak. Nama Yesus aja kamu ganti jadi Yesus. Hati-hati Anda menghina Allah. Alah, kirain kamu nih mau diskusi. Duh, Kita gimana? semua kita di grup ini. Jangan sok. Yang menghina Tuhan itu dengan mengatakan Yesus terkutuk di tiang salib dan mengganti nama Yesus dari Yesua menjadi Yesus. Ye artinya aku, sus artinya kuda. Itu penghinaan. Nggak paham kamu? Oke, torang saya dengan torang dulu. Saya pikir tadi mak curang. Jadi torang, saya tanya sama kamu torang. Kamu kan tidak mungkin juga mengiyakan bahwa Tuhan mengizinkan perjinahan. Pertanyaan saya, menurut kamu tidurnya Absalom dengan istrinya Daud itu perjinahan atau tidak? Enggak juga, belum tentu. Di saat itu raja-raja aja punya istri banyak. Suatu kekeosan. Makanya berarti tidak berzina ya? Yesus. Ya udah tidak berzina ya. Oke. Berarti Daud dengan Batseba juga tidak bisa dikatakan berzina dong. Dia kan sudah mengambil Batseba sebagai istrinya. Nah, berarti nggak berzina dong dia. Tapi dengan cara jahat dia membunuh Uria. Itu yang Ya, tapi kan suka. ya berarti kan tidak berzina dong. Suatu Nggak, pengkhianatan. saya tanya dulu, berzina nggak? Itulah artinya Tuhan. Aduh, berzina nggak itu? Di sini kita ngelihat konteksnya itu. Apa Walaupun konteksnya? terlihat berzina. Kak Rifa tahu nggak definisi Terlihat berzina berzina. itu apa? Berzina itu melakukan hubungan intim tanpa ada ikatan pernikahan. Menurut Kak Rifa, raja-raja saat itu berzina nggak sama para gundiknya? Saya tidak mengimani bahwa Daud itu berzina karena di dalam Islam dia adalah seorang nabi. Nabi itu maksum. Nah, kalau kita baca kitab Anda itu tidak Daud tidak menikahi tapi mengambil istri orang yang lagi berjalan-jalan di atas sotoh. Dia menarik hati, menginginkan, lalu ditiduri, lalu keluar hasil anak zina. Anak zina itu menurut Tuhan Anda itu berzina. Kenapa? Karena anak zinanya dibunuh. Dalilnya ada nih, ya. Anak zina Daud dibunuh. Jangan salah Mati Anda. anaknya. Iya, akhirnya Nah, dia ini punya lebih parah Salomon. lagi. Ini lebih parah lagi. Yang berzina bapak mamanya, yang dibunuh anaknya. Tuhan macam apa ini? Nah, itu benar kata Bang Duda tadi. Kita perlunya dosa itu upah dosa adalah maut. Makanya Yang harus yang berbuat bergaulah dosa, dengan orang-orang. yang berbuat dosa, kenapa bukan dia yang maut? Kenapa anaknya yang mati? Apa kalau salah kata anaknya? Islam bergaulah, kalau Anda bergaul sama tukang minyak wangi, baunya jadi wangi parfum. Bergaul sama tukang minyak tanah, baunya. Kok bergaul? Perlunya kita menghindari dosa. Perlunya Apa menghindari dosa. bergaul? Baiknya saat itu Batseba harusnya jangan digagalin sama Daud, tapi ternyata kan sudah terjadi dan itu bukan kehendak Tuhan. Kan Tuhan nggak bisa. Orang. Silakan Nggak Bang. bisa. Maaf. Saya tanggapi sedikit ya.
Jadi kamu harus paham bahwa yang kita bahas ini adalah hukum-hukum Tuhan dalam konteks Bani Israel. Jadi yang dipermasalahkan adalah kalau Daud berzina, apa hukumnya untuk dia? Seharusnya kan begitu. Bukan justru melakukan dosa juga. Itu beda lagi. Yang kita tanya ini hukuman Daud apa? Kok Ibarat jadi kata di kehidupan sekarang aja, Bang. Bentar. Kok jadian dibelokkan anaknya menzinai ibunya? Itu gimana ketersambungan apa syariatnya? Kita sebagai manusia, Harusnya punya benar, keinginan karena birahi. ayat ini benar, bukan karangan Karena manusia. kebirahian kita Seharusnya itu. Tuhan menjelaskan apa hukuman bagi Daud, bukan bahwa anaknya berbuat dosa lagi. Itu dosa anaknya beda lagi. Tapi Daud apa hukumannya dalam konteks Nggak dia ada. pribadi? Nggak ada. Daud itu kan bahwa Daud telah benar di mata Tuhan, kan itu dalilnya. Makanya dia mati, Nah, itu ada dia. kuburannya. Nggak ada. Daud itu nggak dihukum. Terotan ini nggak paham-paham. Iya, Yang dibahas. bahkan dia bilang saya menghina kitabnya, menghina Tuhannya. Padahal Tuhannya sendiri yang bilang itu mengambil istri Daud untuk diberikan kepada Absalom. Aneh. Tuhannya yang ngambil, saya yang dituduh. Saya cuma bacain doang. Tuhannya bercanda nih. Justru itu Siapa karena ini? Daud kan Jangan. udah dihukum, tapi Tuhan ingin menegur. Makanya Tuhan mengutus Nathan ke situ untuk menegur si Daud kan. Salah nggak sih kerjaan Daud? Nggak, nah, orang-orang kita jujur-jujur lah. Menurut kamu salah nggak sih ketika dia tidur dengan Batseba itu? Ya salah, makanya itu yang Nah, dibenci itu oleh berzina Tuhan. atau enggak? Berzina atau enggak itu? Ya, karena Tuhan nggak tahu itu keinginan Astagfirullah, Tuhan nggak sendiri. tahu. Loh, emang Tuhan bisa mengatur keinginan setiap manusia? Jadi Tuhan ada nggak tahunya gitu? Ya Allah. Tapi keinginan setiap manusia ada berapa? Berarti Tuhan nggak tahu miliar keinginan manusia. Daud Emang gitu? Tuhan bisa Berarti Tuhan mengatur Oh, keinginan jadi Tuhan nggak tahu keinginan manusia gitu? lagi birahi, Oh my God. kita meniduri orang. Emang Tuhan bisa mengatur itu? Astagfirullahaladzim. Kita jatuh dalam dosa karena kita Harum. dalam dosa. Hukumnya rajam. Hukumnya rajam. Itu yang dipertanyakan dari tadi. Kenapa Daud nggak dirajam? Kamu tuh tell me. Kalau dirajam itu tuh abang mulai kasar, tell me ya. Enggak. Gini abang bulan kata si orang begini, kata orang begini. Tuhan tuh kan nggak tahu. Aku tuh shock banget loh. Ya ampun, betapa hinanya Tuhan di mata kalian, ya Allah. Memang Tuhan bisa mengatur apa yang Lah dilakukan jadi Mbak Tuhan Rifa. kamu nggak? Berarti Tuhan nggak Emang bisa mengatur besok kamu? dosa Mbak Rifa mau melakukan apa, Tuhan bisa atur itu. Tiba-tiba Mbak Rifa ketemu laki orang, Mbak Rifa jadi pelakor, emang Tuhan bisa Ada lakukan hukumannya. itu? Bisa Tuhan mengatur saya untuk menjadi lebih baik dengan apa? Saya diperintahkan untuk melaksanakan ibadah, yaitu sholat, supaya saya menghindari diri saya dari maksiat. Bahkan itu tapi kan iya dong. Mbak Rifa melakukan Itu apa, aturan Tuhan. nggak bisa. Oh bukan Tuhan nggak bisa. Kalau saya meminta kepada Allah ihdinas siratal mustaqim, maka saya akan dihindarkan Allah dari perbuatan-perbuatan seperti itu. Tuhan saya maha bisa. Masa Tuhan kamu nggak bisa ngatur hambanya? Masih banyak walaupun kita berkata Ya, ihdinas karena siratal mustaqim, kan ternyata masih banyak ya, loh, manusia yang jatuh dalam dosa. ketika bicara ihdinas siratal mustaqim, kalau hanya sekedar bicara, jadi ini ya, orang terlihat sholat belum tentu sholat, karena Allah lebih tahu siapa yang betul-betul Jangan- meminta jangan dengan lebar-lebar, kesungguhan. kita konteksnya Kok sekarang lebar? di Samuel Enggak, ini ya. kamu Ayo, akui ya, tetap Tuhan kamu Samuel. tidak mampu ya mengatur hamba-hambanya ya. Ini yang dibantah oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Hah? Beda. Tuhan yang digambarkan oleh kalian yang beda. Tuhan Bani Israel ya sama dengan Tuhan kami. Tuhan yang kalian gambarkan yang beda. Tuhan yang tidak mampu, Tuhan yang tak mampu mengatur hambanya sampai-sampai dia melakukan harakiri. Oh, berarti Dia Mbak harus sendiri yang harakiri. barusan bilang Tuhan Mbak juga yang salah, yang sudah menghalalkan Tuhan yang- jenis perzinahan. Kan Mbak bilang Eh. Tuhan Yahudi sama sama Muslim. Sejak kapan Tuhan Bani Tadi Israel bilang mengatakan, Tuhan kami yang dengar, beda, dengar, tapi dengar. Tuhan Yahudi sama Islam tadi barusan. Tuhan yang digambarkan di kitab kamu tidak sama dengan Tuhan yang digambarkan di dalam Al-Quran. Tetapi Tuhan seluruh alam itu satu, yaitu Allah. Dengar, kamu hati-hati loh. Dengarkan perkataan saya, jangan dipelintir. Nah, kalau saya bilang Tuhan dalam kitab kamu itu digambarkan sebagai Tuhan yang aneh. Pertama, dia menghukum Daud yang Kitab berzina yang mana? dengan Kitab Perjanjian ini Lama. kedua Samuel 12 itu Perjanjian- apa ya Kitab Perjanjian ampun. Lama berarti kitab Yahudi, kitab hukum Taurat. Berarti ya. bukan Tuhan, bukan kitab kamu juga berarti. Kitab aku juga, tapi kan tadi kamu Ya bilang udah. Tuhan Kristen sama Tuhan Yahudi beda, kamu bilang. Tuhan Memang kan Yahudi Tuhan samanya sama Tuhan Islam. Kristen itu manusia. Kalau Tuhan Yahudi bukan manusia, itu memang beda. Gak ngerti berarti Mbak Rifa. Nggak ngerti? Tuhan, saya bukan cuma bilang Bani Israel ya, Tuhan seluruh alam ini adalah Allah. Tapi Tuhan yang kamu gambarkan dalam iman kamu beda, karena Tuhan itu manusia. Bahkan Tuhan itu cenderung bertobat. Contoh, ketika Justru- dalam perjanjian
Dengar Yesus dulu itu dong, sudah saya belum bilang. selesai. Aduh, saya belum selesai loh. Jangan potong dulu lah. Kamu udah dapat poin saya loh. Kita harus dapat poin di sini. Pertama, argumentasi saya adalah Tuhan yang digambarkan dalam kitab kamu digambarkan sebagai Tuhan yang aneh. Kenapa? Tuhan itu menghukum Daud yang berzina dengan Batseba dengan mengizinkan bahkan memberikan istri Daud untuk dijinai oleh anak Daud. Perjinahan dihukum dengan perjinahan. Yang berzina Daud yang enak-enak anaknya. Sama Itu. halnya kita maling barang orang, ternyata barang itu dimaling orang lagi. Ternyata yang enak-enak siapa? Orang lain yang maling barang kita kan? Itulah Lah, justru hukum Taurat, dilarang mencuri, dilarang berzina. Kamu maling punya orang terus punya kamu dimaling gitu kan. Masalahnya di situ ada tidak adil Tuhan ikut mengambil, Tuhan yang mengambilkan barang itu buat kamu. Ada nggak seperti ayat ini tertulis? Ya berarti Masa? semua. Oh berarti kalau begitu kamu mau mengatakan semua yang terjadi atas pemerkosaan anak kecil itu Tuhan kamu yang melakukannya begitu? Pemerkosaan terhadap anak kecil. Di sini konteks yang mana kita berbicara pemerkosaan terhadap anak Kok kecil? kontak-kontak? Kamu kan bilang semua yang terjadi di dunia ini berarti Tuhan yang turut campur. Berarti kan kamu sendiri yang bilang Enggak, justru enggak. Setiap manusia kita jatuh dalam dosa emang Tuhan Berarti Tuhan bisa Oh berarti enggak. berarti Tuhan kamu nggak tahu kalau manusia jatuh dalam dosa. Tunggu, enggak, saya sepakat dengan kamu bahwa Tuhan kamu tidak maha tahu. Bahkan dia nggak tahu hari kiamat. Berarti kamu percaya ya Tuhan kamu tidak mampu mengatur manusia ya? Kiamat justru dia Nah. ngatur kapan mau kiamat. Oke, Karena Tuhan saat kamu, sudah chaos Tuhan kamu banget Yesus nih nggak? bangsa Saya yang tanya, hidup Tuhan kamu chaos. Yesus kan? Bentar, Tuhan kamu Yesus kan? Iya, Yesus. Yesus nggak tahu hari kiamat loh. Kamu tahu nggak itu? Nggak tahu hari. Justru dia akan datang untuk Loh, Yesus nggak tahu hari kiamat. Kamu nggak tahu dia itu? yang datang, dia Oke, ini buat Yesus kamu deh. sendiri yang akan datang. Mudah-mudahan ya setelah kamu masuk room saya, ya kamu makin banyak belajar Bible. Jadi jangan kalian itu naik ke room saya tanpa baca Bible, sosok menjawab, blunder kalian. Ya, ini saya tunjukkan kepada kalian. Baca Bible kalian sering-sering supaya kalian tuh makin pintar. Baca Matius pasal 24 ayat 36 ya. Bentar ya. Matius pasal 24 nih. Saya kasih sama kamu. Aduh, bahaya kamu ini. Bacalah Bible kalian itu. Ya ampun. Masa kami yang Islam ini yang lebih sering baca Bible kalian? Oke, saya tunjukin ya teman-teman ya. Kan kita dicontek-contekin, makanya diklaim ini tapi ternyata salah contek. Iya, kalau kamu bilang kami mencontek, mana ada kami menuhankan Tuhan yang manusia. Aduh, parah kali. Justru kami menangkis Tuhan yang manusia itu. Kok nyontek? Kalau nyontek itu sama berarti kamu yang mencomot-comot kitabnya orang Yahudi lalu menyamakan Tuhan kamu dengan Tuhan Yahudi. Padahal dia malu-maluin lah. Kalau itu kamu bilang ke saya, justru kamu ketampol. Kamu baca itu. Tetapi tentang hari dan saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak tahu, hanya Bapa saja. Tuh, tahu nggak Tuhan kamu itu yang bernama Yesus hari kiamat Itu itu? hanya Bapak sendiri yang tahu kan, berarti Tuhan sendiri yang Nah, tahu. berarti Yesus bukan Tuhan. Ya, iya dia Bapak sendiri. Ya Yesus bukan Tuhan. Yesus itu adalah anak manusia yang turun ke bumi. Tuhan itu Bukan yang di Tuhan sono, ya. di sorga. Berarti Nggak turun-turun. berarti Yesus bukan Tuhan berarti. Tuh, ya kan tadi saya bilang Tuhan. Tuhan Lah, yang Tuhan kok menjelma nggak tahu hari sebagai kiamat? anak manusia. Ya Tuhan kok nggak tahu hari kiamat? Tahu dia sih. Itu baca tuh, baca Bapak coba kamu baca. juga. Ya udah kamu baca tuh ayatnya tuh. Hanya Bapak sendiri kan tuh ada bacanya. Ya Bapak tahu, Bapak Tuhan Bapak berarti tahu dong. Saya sepakat Bapak Tuhan. Nah, Yesus Tuhan nggak? Ya Tuhan. Ya kalau gitu kenapa Yesus nggak tahu hari kiamat? Bapak tahu kalau Yesus itu adalah dia turun ke bumi ini menjelma sebagai Yesus untuk Aduh, menyadarkan orang-orang pertanyaan Yahudi. saya tuh. Karena Saya kebanyakan pertanyaan saya, Yesus itu chaos. Tuhan bukan? Saya tanya Yesus Tuhan bukan? Yesus Tuhan yang turun ke bumi Nah, ini. Tuhan yang tidak tahu hari kiamat, Yesus berarti. Kenapa nggak tahu itu dia tahu kok Bapak sendiri. Lah itu mana? Berarti Yesus adalah Bapa. Iya. Dia kan Itu juga. anak siapa? Itu dia anak siapa sebut itu? Bapak juga. Anak Dia siapa sebut itu? dia sendiri. Oh, Dia giliran disebut Yesus Roh yang Kudus versi juga. Bapak, oh gitu. Jadi kalau Yesus Ya. versi Bapak dia tahu, kalau yang versi anak dia nggak tahu. Iya. Kayak berarti Mbak kalau Ripa nih, Yesus- Mbak Ripa sebagai ibu rumah tangga atau sebagai istri atau sebagai karyawan. Kalau Mbak Ripa sebagai karyawan tahu jadwal di kantor itu kapan masuknya. Tapi kalau di rumah tangga tahu Tetap anak tahu waktunya saya, ngapain. tetap Nah, tahu saya. Walaupun saya di rumah saya tetap tahu jadwal masuk saya ke kantor. Nggak sebodoh itu saya. Apapun kerjaan saya tetap tahu entitas saya begitu loh. Nah ini ketika Tuhan kamu yang adalah Yesus tidak tahu hari kiamat, Tuhan Bapak tahu. Seperti nyi aja lah. Bapak Itu tahu yang- orang Tuhan Bapak tahu. Iya, itu Yesus apanya yang Tuhan kalau dia nggak tahu hari kiamat? Yang bilang Yesus nggak tahu mana. Baca, makanya kamu sih dari tadi nggak baca ayatnya. Demikian Inilah, juga saya heran saya orang Kristen kok baca ayat nggak mau. apa itu? Semuanya ini ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat.
Dan di ambang pintu aku berkata kepadamu, sesungguhnya Yang biru, yang biru, yang angkatan biru. itu tidak akan berlalu sebelum samanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat pun di sorga nggak tahu. Dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Ya kan? Nah iya, dia kalau sebagai Ya kan? Yesus nggak tahu. Ya berarti Iya, anak itu siapa di situ? Di sini emang ada dibilang kita juga anak manusia. Bukan Ya, anak manusia itu anak siapa? Tuhan. Itu siapa? Raffi Semua anak Ahmad. manusia, konteks bahasa yang nggak Oh, boleh berarti keluar. anak-anak itu bukan Yesus berarti. Tetapi Yang tahu tuh ada dua sebenarnya torang, bapak sama ibu. Dua, cuma yang disebut bapak aja. ada tetangga juga tahu, makanya dia bingung. Ntar tes DNA. Bapak sama Enggak, ibu berarti siapa, berarti adik-adik enggak aja. berarti kamu mau bilang itu bukan anak itu bukan merujuk ke Yesus ya. Makanya kita harus menafsirkan anak itu bukan Yesus. Emang ada di situ Yesus pun tidak tahu. Ya. Baru kali ini saya jumpa Kristen yang berani-beraninya menafsirkan ayat ini bahwa anak itu bukan Yesus loh guys. Baru kali ini sumpah. Baru kali ini aku tahu bahwa ada orang Kristen yang mengatakan anak itu bukan Yesus. Gila. Anaknya apa lagi itu? Anak siapa itu? Raffi Ahmad sih. manusia anak Tuhan. Bapak itu Tetangga. bapak kita. Oh, Kita anak bukan tetangga, budak, ya. kita bukan babu, kita bukan budak. Iya. Tuhan manusia. Iya. Berarti Makanya itu ciptakan kita menyerupai ya. Tuhan. Berarti itu bukan Yesus ya? Ya, Dengar Pak konteks pendeta-pendeta bahasa. yang ada di mana-mana ya, itu bukan Yesus. Anak manusia itu bukan Yesus ya guys. Itu ceritanya di mana coba? Aku tanya. Di Wahyu apa mana? Itu Lukas itu, di Lukas itu. Lukas berapa? Astagfirullahaladzim. Ya rahmannya Lukas karim. Matius 24 36. Itu yang berbicara tentang akhir zaman. Bukannya akhir zaman biasa di Wahyu. Astagfirullahaladzim. Lukas 26. Berapa? Orang ini mantap nih, dia rajin belajar nih orang. Sabar terang. Iya dong bang. Justru itu, Bang. Enggak, saya 4 tahun ya. Paulus bang, Paulus itu dulunya yang ngejar-ngejar pengikut Kristus bang. Dulu Wah iya kamu Paulus cocok. ngejar-ngejar pengikut Kamu Kristus, cocok. diudak-udak. Kamu cocok jadi Paulus. Serius, kamu cocok jadi Paulus, bener. Saat Paulus berangkat Cuman ke- kamu ke yang berani Damaskus, satu-satunya Suria. loh. Beda Saat jawabannya Paulus bener. berangkat ke Damaskus Suria, dia dihadang. Udah nggak usah cerita Paulus, Ya kita udah kan? tahu. Jadi gini, cuman Itulah. kamu benar, kamu cocok jadi Paulus. Kenapa? Cuman kamu satu-satunya orang Kristen yang berani mentafsir ayatnya bertolak belakang dengan semua orang Kristen. Serius. Lukas berapa? Matius bro. Matius Cocok kamu jadi Paulus. Berani beda Matius. kamu, berani beda. Matius Keren. 24:36. Matius 24:36. Kita belajar sampai pagi ya bro. Janji ya. Siapa? Sama aku. Iya di sini aja. Kamu yang belajar di sini dulu gitu. Kita mau tunjukin dalil-dalil ke kamu gitu. Iya. 24. Ya jadi tadi ya tentang Tuhan itu mengambil istri tadi ya, itu udah jelas banget ya. Kita nggak perlu tafsir sebenarnya, tapi ya sudahlah. Ya Allah. Kita kembali lagi ke sana nanti. Tenang nih tenang. Ini minum dulu. Iya aman. Orang janji ya. Janji sampai pagi ya orang ya. Janji dulu. Janganlah. Aku kan besok mau gereja lah, pagi lah. Salah kerja sore aja pindah. Sore aja nggak apa-apa. Jangan. Nanti teman-temanku pada nungguin. Kami mau ada. Nanti sore bareng sama aku ke gereja. Pulang gereja kami mau hangout ceritanya. Udah cari ayatnya dulu. Malah curhat. 24 ayat berapa? 36. 36. Ini konteksnya kedatangan anak manusia. Perumpamaan tentang pohon ara. Segera sesudah siksaan pada masa itu matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di atas langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya
dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Tertariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan itu tidak akan berlalu. Sebelum semuanya ini terjadi, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari dan sore itu, tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat pun di surga tidak tahu, dan anak pun tidak tahu. Hanya Bapa itu sendiri. Nah iya, karena kan yang diturunkan nanti anak manusia lagi. Di saat akhir zaman itu bercerita tentang nanti anak manusia Yesus itu, Tuhan Yesus itu akan turun untuk menghakimi orang yang bersalah dan yang mati. Bukan, nggak usah cerita ke sana dulu. Kita mau bahas itu yang tahu, yang anak manusia itu siapa, yang nggak tahu hari kiamat itu siapa itu. Berarti kalau dari konteks cerita ini, anak manusia ini yang akan diturunkan di akhir zaman. Siapa itu? Ya Belum ditiupkan ampun. sangkakala. Aduh. Iya. Yang dimaksud anak manusia itu siapa? Raffi Ahmad, Beba Imong, atau Deddy Kobuze? Menurut Matius 24 ini tentang kedatangan akhir zaman ini, ya Yesus itu sendiri. Karena kan nanti Berarti kamu udah berubah sekarang bahwa itu anak manusia itu Yesus. Kalau kita, makanya perlunya kita membaca suatu ayat itu jangan. Ya ampun, kamu kan udah baca tadi, makanya kami mau tahu jawabannya. Yang anak manusia itu sekarang siapa menurut kamu? Bicara anak doang. Ya elah. Tapi Makanya kamu kan sudah baca tadi. Setelah kamu membaca semuanya, maka didapatkan penjelasannya bahwa anak manusia itu adalah Yesus yang Sudah. disuruh lagi. Kan Oke. sama Bapak Nah, dia akan menjelma Yesus ya. lagi. Yesus ya. Oke. Pertanyaannya, Menjelma lagi. Yesus itu tidak tahu hari kiamat berarti ya? Malaikat juga nggak tahu. Sama berarti dengan malaikat Yesus berarti ya? Ya enggak, dia nggak tahu aja. Nanti karena dia akan turun sebagai manusia. Gitu, karena roh Tuhan Allah itu belum merasuki Tuhan Yesus. Oh, berarti Yesus dirasuki Penjelasannya Tuhan. terlalu melebar. Bentar, Nggak apa-apa, Cep. Bagus, Cep. Bagus, Cep. Bisa seperti manusia biasa. Bagus, Cep. Berarti Dia Yesus waktu itu disalib adalah aja. manusia yang kerasukan berdoa. Tuhan. Dia sedih. Bentar. Iya, Yesus torang. disalib. Berarti Yesus itu adalah manusia yang kerasukan Tuhan. Bukan kerasukan, dimasuki Roh Kudus. Iya, itu namanya kerasukan itu. Apa Kerasukan Roh Kudus bukan kerasukan loh. Loh, Adam aja kamu kalau tahu menurut tidak? Al-Quran kan ditiup arwahnya, rohnya ditiup melalui Tuhan kan, katanya kan. Benar Ditiup nggak? dengan Makanya. kerasukan. Kamu kan tadi bilang dimasuki tadi. Gimana sih? Kalau dimasuki Ibaratnya itu sama lah kayak gitu kerasukan. lah. Beda lah. Roh Kudus Ditiup diam dengan di Tuhan. dalam. Tuhan beda dengan. Kalau Tuhan itu meniupkan, bukan Tuhan yang masuk ke dalam. Tapi kan kamu bilang tadi Tuhan. Yesus itu kerasukan Tuhan. Tuhan yang masuk ke dalam diri Yesus. Gimana sih? Tuhan akan meniupkan Roh Kudus ke dalam Yesus. Oh, Roh Kudus adalah Tuhan kan? Iya. Nah ya udah berarti betul dong Yesus kesurupan Tuhan. Karena Yesus sendiri itu kan sebenarnya pada hakikatnya dia manusia. Dia juga bisa bersedih di saat kayu salib. Iya, dia iya. bersedih. Kenapa kau meninggalkan aku? Itu Baru sisi kamu kemanusiaan. yang mengatakan bahwa hakikat Yesus adalah manusia, ya. Nah, manusia ini Bukan hakikat dimasuki. manusia. Ada sifat Kan, kemanusiaannya terkadang. Kamu lo yang bilang barusan gimana sih? Oke. Kan tubuhnya manusia. Sampai keselak aku. Saya mau Dia tanya punya sama. birahi aja. Iya, Yesus adalah manusia yang 100%. Yesus adalah manusia yang tidak 100% karena tidak memiliki hawa nafsu atau birahi yang kerasukan Tuhan. Benar nggak? Bukan kerasukan Tuhan. Dimasuki Tuhan, benar. Roh Kudus akan menghampiri Yesus untuk Oke, saya ganti. Yesus adalah manusia. Ya. Yesus adalah anak manusia yang tidak memiliki hawa nafsu birahi yang Di konteks- dihampiri Tuhan. Matius 24 ini adalah tentang akhir zaman. Matius 24 ini Iya. tentang akhir zaman. Kita tahu. Nanti akhir zaman itu datanglah Yesus ke bumi ini sama malaikat ditiupkan 9, guys. sangkakala. Tapi karena jadi kita nggak ada yang tahu manusia, malaikat, begitupun juga Yesus nggak tahu karena dia akan Iya. Roh Kudus belum belum diituin sama Yesus deh. Roh Kudus belum masuk gitu. Nanti akan ditiupkan kembali. Masuk kemana ini? Masuk kemana? Aku bingung deh masuk ini masuk kemana gitu. Nah, sekarang kan Yesus kan udah di sorga nih. Ya kan? Iya. Belum turun. Ya, Belum entah turun. bagaimana entar itu berceritanya seperti apa, aku juga nggak tahu di sorga seperti apa, karena aku juga belum pernah.
Dan aku juga Iya. nggak berani menjanjikan surga sebagai manusia karena aku belum pernah ke Iya, sana. iya Karena Yesus terus. pernah ke surga, maka dia berhak berjanji menjanjikan surga buat kita. Karena Aduh, dia kita ada di nggak bahas surga. surga loh, coy. Kita bahas di Iya, hari kan dia udah kiamat. di surga Kita nih. udah lari loh dari konteks topik Ternyata kita tuh mau tadi akhir Tuhan. zaman nih. Nah, Dunia terus kan udah chaos banget nih. Ternyata banyak Iya. sekali manusia berdosa, banyak sekali manusia tersesat di sini kan. iya. Tapi puji Tuhan sampai saat ini di muka permukaan bumi ini, planet Earth ini ternyata umat pengikut Yesus itu jauh lebih mayoritas. Puji Tuhan sekali ya. Iya, Mungkin- puji Tuhan mungkin menurut kamu ya. Tapi kamu nggak tahu ya kalau ada ayat yang mengatakan kata Yesus banyak yang terpanggil sedikit yang dipilih. ya semua. Hah? Semua? Ini baca dalilnya ini saya kasih ya. Banyak yang terpanggil sedikit yang dipilih. Nih. Ya karena kita kan dipilih, bukan kita yang Ya memilih. udah jadi nggak ada apa namanya kalau kamu bilang banyak-banyak berarti itu malah justru yang salah. Kenapa? Bukan parameternya bukan jumlah yang menjadi faktor kebenaran itu ternyata menurut Yesus. Justru malah banyak yang terpanggil. Ntar nih, nah kan tadi dari surga nih, ini kan konteks akhir zaman dulu nih, kita belum selesai nih konteks Ya akhir udah, zaman enggak yang saya tadi. mau tanya. Tadi kamu sudah akui ya bahwa Yesus tidak tahu hari kiamat, betul? Nah, menurut kamu kalau Yesus tidak tahu hari kiamat masih pantas tidak disebut dengan Tuhan itu? Karena kan dia di sorga dan dia Tuhan. Udah entah bagaimana jalan pikiran Iya, kita, berarti itu kan di luar Tuhan nalar yang ada di kita sorga sebagai itu tidak manusia. tahu hari kiamat gitu. Kita kan sebagai manusia nggak tahu di luar nalar kita. Iya, gimana kamu berpikir. tahu ketika ayat itu sudah dibacakan. Tadinya kamu nggak tahu, tapi kamu tahu kemudian setelah baca ayat itu. Pertanyaan saya, ketika Tuhan kamu yang bernama Yesus tidak tahu hari kiamat, maka masih bisa disebut dengan Tuhan gitu? Pastinya dong. Dia kan Oh ya udah, 2000 berarti tahun yang lalu dia datang. Oke, dan baik-baik. menjanjikan Saya kasih surga. sebuah gelar deh. Yesus Saya- adalah Tuhan. Bentar. Yesus adalah Tuhan yang 100% manusia, yang tidak memiliki hawa nafsu birahi, yang mana dihampiri Tuhan atau dimasuki Tuhan, yang tidak tahu hari kiamat dan musim pohon ara. Ya? Itu saya tetap percaya, mau biar bagaimanapun sampai Ya nggak akhir zaman apa-apa. pun, sampai Jangan akhir kan zaman kamu pun percaya saya sama tetap- Yesus. Kamu percaya sama siapa namanya tuh siapa tuh yang keriting Karena lembut itu? apa gitu kan? Nggak apa-apa, nggak Karena apa masalah. saya tetap percaya sama Yesus itu sebagai Tuhan? Karena dia satu-satunya manusia yang membuktikan kemukjizatannya. Mungkin kalau 2000 tahun yang lalu dia nggak disaksikan mati di Loh, kayu loh. salib Tunggu. di bangsa Siapa Israel. bilang? Dia Kamu nggak baca Bible bisa dong. Siapa menghidupkan bilang orang mu? mati? Bukan Siapa cuma yang dia yang bisa menghidupkan orang mati. Elia juga bisa menghidupkan orang mati. Gimana sih ini? Aduh, Dan baca banyak Bible dong. mukjizat-mukjizat. Dan terus dia bisa menyembuhkan apa Tunggu dulu, bentar dulu. Itu kalau Elia tuh bisa menghidupkan orang mati tuh ini dalilnya. Bentar dong, kamu jangan gitu dong. Kamu lupa nih. Kamu baca 2 Raja-Raja pasal ke-8 ayat ke-5. Nah, ini buat kamu juga. Jadi jangan sampai kamu klaim ini Itulah lagi ke orang saksinya Islam. orang Yahudi yang dikasihi Tuhan karena Ya Tuhan itu ampun, menyebut orang bentar Yahudi. dulu, lihat dulu ayatnya. Makanya jangan buru-buru menjawab. Kalau kamu ulangi argumen ini nanti kamu blunder di hadapan orang Islam. Orang Islam udah tahu bahwa bukan cuma Yesus yang bisa menghidupkan orang mati. 2 Raja-Raja pasal ke-8. Saya kasih kamu data hari ini ya. Nah, ntar ya. Ini buat ilmu pengetahuan kamu nih. Banyak manfaat kamu baca Bible di room saya ya. 2 Raja-Raja pasal ke-8 ayat 5. Nah ya, jadi bukan cuma Yesus yang menghidupkan orang mati. Nah ya nih, saya kasih kamu. ya karena Ini dia sudah dong, ojo. dihidupi Roh Kudus. Iya, apa bedanya? Yang penting kan bukan cuma Yesus satu-satunya yang bisa menghidupi orang mati. Gimana sih? Si Petrus juga bisa membuat mukjizat karena dia sudah Ya dihembuskan. berarti kamu salah tadi berargumen bahwa kamu bilang cuma Yesus yang satu-satunya menghidupkan orang mati. Salah berarti kamu itu. Banyak mukjizat dan kebenaran-kebenaran yang disampaikan oleh beliau. Nih baca tuh. Nih baca tuh. Sedang ia menceritakan kepada raja tentang Elisa menghidupkan anak yang sudah mati itu, tampaklah perempuan yang anaknya dihidupkan itu datang mengadukan perihal rumahnya dan adanya. Hebat Elisa tuh. Hebat tuh, nggak perlu dituhankan dia, tapi bisa menghidupkan orang mati tuh. Luar biasa sekali orang Yahudi ini ya. Oh luar biasa, saking luar biasanya nggak mau mereka menerima Yesus sebagai Tuhan loh. Jangankan sebagai Tuhan, sebagai Mesias pun mereka nggak mau terima. Hebat mereka memang. Iya, Teguh tapi pendirian ternyata, mereka. Umat Yahudi di dunia ini persentasenya yang masuk mengikut Yesus atau yang masih tetap stay Yahudi itu tetap banyak yang mengikut Yesus. Mana datanya? Kok mana datanya? Coba Mbak Rita keliling ke Yerusalem, ke Eropa, Ya ampun, kok saya pun disuruh ke Yerusalem? Kamu yang oh my god. bangsa-bangsa besar itu. Jadi kita jangan bangga, oh di London ada masjid, ada perkumpulan muslim gitu kan. Ini baru lucu teman-teman, benar-benar. Orang sangat lucu, saya suka ya. Gak apa-apa. Malam minggu kita ya. Jadi menurut orang gitu ya.
Lebih banyak gitu orang Yahudi yang masuk ke Kristen gitu. Iya. Oke. Berapa banyak orang yang masih meratapi Berapa? Berapa coba yang masuk Kristen berapa ribu? Ya, kita lihat pada umumnya aja. Iya berapa? Kalau Berapa? perkiraan saya nggak tahu data resmi. Perkiraan kamu. Di atas 70%. Wow. Ya Rifa punya datanya nggak? Kalau ternyata Lah, yang kasih klaim itu kamu, kok saya yang kamu tuntut datanya? Gimana makanya kan sih? Rifa tertawa seakan apa yang saya Begini, sampaikan salah. Oke, aku kasih data yang lebih valid ya. Kalau Waktu orang Yesus yang turun. begitu, Nah, ini caranya begini, cara datanya itu begini. Waktu Yesus datang ke Yerusalem, ya, dia sudah menjadi Tuhan di situ menurut kamu. Yang menerima Yahudi itu ada berapa biji? Yang menolaknya berapa orang? Begitu cara presentasinya. Dia ada di dunia aja ditolak mentah-mentah sama orang Bani Israel, bahkan dibunuh. Apalagi dia udah naik ke surga. ya Paulus juga kan saat itu masih ditentang abis-abisan sama orang Yahudi dan orang Yunani sampai dipenggal kepalanya kan. Nah, terus apa kaitannya? Berarti Yesus sama Paulus sama gitu? Kita akan tersadar kelak di kemudian hari. Oh, Ya ampun. ada suatu orang ngebacot depan kita nih. Ngebacot aja lu, bohong lu, gue penggal kepala lu, cepat gitu kan. Tapi lama-lama kita mikir, entah berapa puluh tahun kemudian. Habis kepala atau kita berapa dipenggal ini, kita mikir gitu. Habis kepala kita dipenggal baru kita mikir. Buat itu nggak masalah buat Paulus karena di Paulus Ya, berarti Paulus itu mikir setelah kepalanya dipenggal gitu. dia nggak mikir lagi. Kita yang dibacotin sama Paulus, kita mikir. Oke, aku tanya sama kamu. Kapan Paulus itu pernah bertemu Yesus ketika Yesus hidup? Paulus itu kan dulu namanya Saul. Ah. Dulu dia tuh pembenci dan dia Yahudi, dia anaknya Gamaliel. Dia itu tuh anaknya Gamaliel, rabi Yahudi di sana itu Gamaliel. Terus? Dan dia itu apa namanya? Pernah bersalah juga, dia jahat deh sama pengikut Kristen. Iya, terus Dia poinnya? pernah juga kayak membunuh satu orang Stefanus, dia membunuh Stefanus. Iya, Stefanus dibunuh sama dia. Tapi lantas apakah itu hal yang sangat dibenci sama Tuhan? Justru itu Tuhan yang ingin membalik-balikkan hati manusia. Ya berarti Tuhan kamu bisa mempertobatkan Paulus dong, ya kan? Begitu Nah, juga orang tapi yang Tuhan sangat kamu membenci tidak bisa, Kristus. tapi Tuhan kamu tidak bisa mempertobatkan Adam. Yesus itu sangat apa? Bentar, Yesus itu bisa Tuhan membalik-balikan kamu, keadaan. bentar. Iya, tapi Tuhan kamu tuh gini Kita loh. nggak tahu Ketika siapa yang benci nanti sama Yesus sangat cinta sama Yesus, kita nggak tahu. dengar dulu. Kami nggak ada yang benci kepada Yesus. Satupun umat Islam nggak ada yang benci kepada Yesus. Gini ya, justru kamu yang benci kepada Yesus karena kamu mengutuk Yesus. Loh, kalian mengutuk. Paulus mengutuk Yesus loh. Iya, awalnya sebelum akhirnya. Bukan, setelah dia mengajarkan Injil pun juga mengutuk nih. Kamu aduh, makanya saya bilang baca Bible dong. Inilah teman-teman Kristen yang saya tuh kalau mirisnya kalau naik ke rumah saya tuh enggak baca Bible dulu. Paulus saya mengajarkan untuk mengutuk Yesus. Nih dalilnya. Aduh, torang. Untung kamu masuk room uni. Serius, banyak kamu dapat ilmu malam ini. Nih, kamu baca ini baik-baik. Nah, coba kamu baca itu. Karena telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi apa itu? Kutuk karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Itu konteksnya Siap. apa? Kita harus membaca kitab Bacalah konteksnya, kamu aja yang baca secara konteksnya. keseluruhan. Iya, silahkan baca satu perikop kalau perlu. Senang Kalau perlu sekali dari saya kitab membacakan ya. Alkitab Biru ini ya. Iya, saya Jadi, senang apa sekali ada Kristen yang mau membacakan kitabnya. Jarang-jarang loh ada Kristen, kadang Ada seperti tadi tuh lo semua. nggak mau dia. Kitab Perjanjian Lama dan Kitab Perjanjian Baru ini banyak didengar. Iya. Ini Iya. apa itu? Gimana? Kami tiap hari bacain kitab kamu loh, Galatia. Belum Kami tentu aja dengan hafal loh 1.500 Galatia pasal orang di sini. 3:13. Belum tentu dengan 1.500 orang di bahkan ada 9.000 orang kami membacakan Bible loh. Begitulah kami umat Islam itu. Tapi Justru kan kami ini bukan loh yang ini. menyebarkan Injil. Yang di room ini maksud aku. Di room saya ini kadang sempat 9.000 orang saya bacakan Bible loh. Gimana sih? Ya puji Tuhan, terima kasih sudah menyebarkan. Bible. Iya dong, saya kan baik. Yuk lanjut. Karena Yesus itu kan seperti Paulus. Paulus yang tadinya Udah sangat lanjut, benci, beda. bisa Yesus sama dibilang Paulus beda. sangat Enggak beda. Yesus dengan Paulus ajarannya beda. Saya bisa tunjukin ke kamu, tapi bahas dulu yang ini. Satu-satu dulu kita bahas. Saya akan buktikan kepada kamu bahwa Yesus dan Gimana? Paulus ajarannya beda. Galatia pasal 3 ayat 13, bro.
Saya akan tunjukkan kepada kamu. Kamu bilang Yesus sama Paulus beda ajarannya, sama sekali jelas beda. Bedanya di mana? Satu-satu dulu dong. Itu aja kutukan terhadap Yesus tuh. Tuhan Bapa mengasihi anak, sementara Yesus mengajarkan mengutuk Yesus. Baca tuh Galatia pasal 3:13 dulu. Loh, kami kemana nih? Itu maksudnya dosanya itu Hah? kan itu dia Kami mana? dosanya. Ami udah tidur dia, mungkin ngantuk dia. Aduh, Terima mataku kasih, ini Torang, kalau udah kamu malam udah betul-betul. agak-agak ini. Torang kita bersaudara. Torang, ini orang mana ya? Torang, kamu orang mana Torang sih? kita orang bersaudara. Oh, ada marganya aku, Kak. Torang Gak tahu. kita bersaudara. Batak ya? Torang Iya, Kak, ada marganya. torang bersaudara kita torang. Iya. Kenapa nggak ada logatnya gitu, nanya dong. Torang Torang mana Torang? torang kita bersaudara torang. Itu kan ada marganya, berarti aku orang Batak. Maksudnya nggak ada logatnya, mungkin ya. Iya, Kita enggak sudah apa-apa lah, makan enggak sama apa-apa lah. logatnya. Enggak apa-apa lah, enggak perlunya. Memang Enggak perlu. hidayah dan apa yang dari Tuhan Yesus. Dan tapi benar ya kalau kita Janganlah semakin kemana-mana mengenal dulu. Ini Janganlah pergi-pergi kesaksian dulu. aku. Enggak usah. Enggak usah. Ini bukan dia akan kesaksian, semakin enggak usah. datang, seperti halnya Paulus. Uni nggak bisa dibelokin Torang. Aku udah mau bantu kamu loh. Ini mau belokin Uni gitu kan. Kita ngobrol yang lain gitu. Nggak bisa. usah. Enggak bisa. Ada Galatia keinginan pasal untuk 3:13. Galatia pasal 3:13, baca dulu. 3, dibenarkan karena iman. Judulnya ya. Iya. Surat Paulus kepada jemaat di Galatia. Baca dengan penuh hikmat, Dek. Ekspresikan hikmatnya. Ini adalah Dengan firman semangat Tuhan. yang berkobar. Galatia, surat Paulus kepada jemaat di Galatia. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Apakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat, atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan melakukan mukjizat di antara kamu? Berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat, atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi karena iman. Dahulu memberitakan Injil kepada Abraham, olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat, dan bahwa tidak ada yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas, karena orang yang benar akan hidup karena iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan Kayak di gereja aja siapa ini yang ya. melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita. Di-mute dulu semuanya yang baru masuk, tolong. Ya, lanjut orang, cepat orang, lama kali pun bah. Tapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia
berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Nah, terkutuklah orang di dalam kayu salib, bukan berarti dia mengutuk Yesus. Kita nggak boleh suzon, Terus dia menghujat Tuhan Yesus. Emangnya yang disalib saat itu ada berapa orang? Di bukit yang sama Yesus berdampingan ada berapa orang yang disalib? Itu Ada artinya Barnabas tujuannya sang bukan pencuri. Yesus. Kan belum tentu dia menghujat Yesus, bukan berarti maksud bahasa dia di situ. Ini kan Kalau yang tersalib itu adalah Mesias. mungkin nggak percaya. Kalau percaya dia nggak mungkin sudah- dibilangnya itu terkutuk. Iya, kalau yang nggak percaya kan semua orang Yahudi yang nggak percaya kan dia tetap nggak mengakui. Begitu juga agama-agama yang baru kan nggak mengakui, walaupun dia membelokkan sejarah yang jelas-jelas sudah benar terjadi kan. Nah, misalnya dibilang di sana Yesus lahir di mana, ternyata dibilangnya lahir di pohon korma, gitu kan. Dibilang Yesus dibunuh lah kepental guys. Aduh, maaf guys, kepental guys. Duh, sering kayak gini lah sekarang nih, kayaknya aku harus bersihin handphone deh. Aduh, maaf guys. Maaf guys, rungkat guys, rungkat. Nggak, emang gitu, HP aku tuh kayaknya udah kotor banget, udah penuh banget nih. Besok hari Minggu aku mau bersih-bersih handphone lah. Nggak bisa ini dibiarkan ini. Aduh, maaf ya guys. Udah ya guys, ya udah ngantuk guys. Si Cebi. Gimana dong Cep? Gimana dong guys? Bukan direport sih, aku tuh ini aku tuh udah ini handphonenya itu loh, apa namanya, handphonenya tuh kayak kecapean HP-nya. 1 jam lagi. Si Cebi mana? Cebi mana Cebai? Mana dong Cep? Kok gini sih Cep? Apa pula? Berungkat dia. Itu dibersihin catnya. Caranya gimana? Oh chat. Dibersihin. Oh itu ya. Di Oke. pengaturan itu loh. Kan ada hapus Iya. change. Mana turang naik lah kau. Naik. Turang, Masih kita turang. masih ada waktu 2 jam. Naik lagi 2 jam torang. lagi. Torang mau pergi torang. Enggak. Lagi asik-asiknya loh kita barusan ya. Loh, kok Jul? Bukannya live? Enggak, udah selesai kok. Ini si Uniriva udah lama jadi host, tetap nggak pernah beres. Sini aja. Iya, lawak-lawak apa kita. loh? Apa ininya? Apa tadi tuh kepencet yang lain tadi tuh? Memang ada-ada aja emang kadang-kadang Lagi HP ini. lagi baca chat sama ngerjain yang lain lu. Bukan, HP ku kan 2 Jul. Ngechat kan aku sini. Bentar aku urus ini nak dulu bentar. Hai Jul kayak gini lah ya. Apalagi Inilah HP nih. Temani dulu orang-orang tuh dulu, kalian berdua lah, temani lah si orang-orang. Sapalah dulu guys, berdua kalian. Sapalah dulu, aku tinggal kalian dulu. Yes. Kasian lah. Mana aku. satu orang? Itu orang udah hilang. Si Rokadus nih minta naik juga terus, nih paling tidak suka gantilah namamu itu Rokadus. Mengejek-ngejek Tuhan orang lain kita. roh katus Tuhan ya. Jadi apologen hati kacang bikin malu aja Uniriva. Ya, begitulah Dia apa nasib. padu Tuhan? Mana lagi Kita orang? Kita mau lawak lawakin. Langsung diam semua, bah. Ini pada nggak jelas ini. Tadi cuma ada orang belajar Alkitab sama Uni. Besok mau ke gereja, dia mau ngajar lagi ke gereja. Ilmu yang didapat di sini mau diajarkan di gereja katanya. Tapi malah kemana dia?
Dikasih ngomong memangnya dia di gereja. Nggak tahu. Dia mau kuliah sama Uni sampai pagi katanya. Mantap. Kuliah subuh dia sama Uni. Orang naik atau orang? Ayo yang ini ya teman yang dari Kristen boleh naik. Mana turun. Tadi aku tadi ada dapat oten lucu. Setelah dikasih ayat dia menerima ya kalau ternyata Tuhan itu menyesal. Jadi masalah Tuhan yang menyesal dia bilang nanti malam sambil dia coba pikirkan lagi lah. Kau nggak tahu tadi kemarin lebih parah lagi. Percaya dia Tuhannya gagal coba. Waduh. Tadi ada juga Tuhan nggak bisa, Tuhan nggak tahu takdir. Tuhan nggak mengatur katanya. Tuhan nggak mengatur katanya. Si orang tadi bilang kan Tuhan tidak mampu mengatur katanya. Kok gitu? Ya namanya juga non Muslim menutup diri kan.